Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami boleh ada di minggu kedua bulan Mei tahun 2020. Kami percaya pemeliharaanmu tidak pernah berkurang. Kasih-Mu tidak pernah berkurang. Sekalipun kami masih ada di dalam wabah pandemi COVID-19 yang melanda kota kami Jakarta, negara kami Indonesia, dan bahkan juga bangsa-bangsa. Tetapi kami melihat pemeliharaanmu ada pada setiap kami. Aku berdoa Bapa, bila ada di antara kami yang lemah, ada yang sakit, Tuhanlah sandaran hidup kami. Tuhanlah penyembuh yang ajaib buat kami. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Agar kami yang tidak mengerti jadi tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang penting yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Dan bila sebentar nanti kami akan juga masuk dalam perjamuan kudus, Bapa, berikanlah kami hikmat dan pengertian bahwa lewat perjamuan kudus ini, Yesus sudah mati untuk kami yang mati jadi hidup. Yesus sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Yesus pergi ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya dimanapun kami berada, baik dalam rumah-rumah, mungkin di perjalanan, dan mungkin juga ada di kota-kota lain, dengan urapan yang khusus dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak mengurangi kuasa dan hadirat-Mu turun atas kami semua. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, ia paham dan mengerti. Nama Tuhan Yesus sajalah yang layak untuk dipuji, disembah, dan diagungkan. Di dalam namanya kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Dimanapun Bapak Ibu berada, jemaat-jemaat GBI Mangga 2 Square, pada rekan-rekan pengerja, saya berdoa agar kita tetap semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Nah, di minggu kedua bulan Mei 2020 ini, saya ingin kita belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu prioritas hidup. Saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran kepada kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kita akan sama-sama belajar dari apa yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang saya rasa juga akan relevan dengan keadaan kita hari-hari ini. Saudara, kalau kita punya perusahaan atau toko atau satu usaha, biasanya kita memiliki laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu ada yang disebut laporan rugi laba, profit and loss statement. Nah, secara berkala maka perusahaan itu akan membuat laporan ini. Karena laporan ini akan menunjukkan sebagai suatu indikator apakah perusahaan itu baik atau tidak di dalam operasionalnya. Dia menghasilkan uang cukup, sedikit, atau tidak. Hampir kata-kata yang sama dan pengertian seperti itu dalam ayat ke-7 ke-8 Rasul Paulus berkata begini di dalam pengenalan terhadap Tuhan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi, kata Rasul Paulus, karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Pembahasan kita adalah begini. Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan menganggap bahwa segala sesuatu yang dulu adalah keuntungan baginya, sekarang menjadi kerugian karena pengenalannya terhadap Kristus. Ini adalah satu prinsip yang dasar, prinsip kekristenan yang dasar di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Yesus pernah berkata begini, bahwa barang siapa ingin menjadi murid-muridnya, ia harus melepaskan diri dari segala apa yang dimilikinya. Melepaskan semua yang kita miliki dan menghitung segala sesuatu sebagai satu kerugian. Bahkan kita tidak bisa menjadi murid-muridnya tanpa pertobatan dan melakukan hal tersebut. Nah, Yesus menggambarkan dalam suatu perumpamaan. Saya bacakan dalam Matius pasal 13 ayat 44 dan 45, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44 berkata begini, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian juga hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual segala miliknya, lalu membeli mutiara itu. Menjual segala apa yang saudara dan saya miliki dengan sukacita untuk mendapatkan harta yang jauh lebih berharga, yaitu kerajaan surga. Anggaplah apa yang kita miliki itu, yang kita jual itu sebagai satu kerugian untuk kita mendapatkan Kristus. Pertanyaannya begini, apakah saya mencintai Kristus? Pertanyaan yang benar itu adalah seperti ini, saudara. Apakah saya mengasihi Yesus lebih daripada segala yang saya miliki? Atau dengan kata lain, saya sampai kepada satu tema kita, apa sih yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Keluarga, karir, jabatan yang baik, prioritas kita menjadi orang populer, terkenal, atau pelayanan yang berhasil, jemaat yang banyak, gedung yang besar, atau kita menjadi kaya dan kita punya simpanan yang banyak, lalu kita berkata, itu prioritas saya. Kalau kita belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus itu orang hebat, saudara, orang terkenal, orang berpendidikan tinggi, tapi satu kali dia bilang begini, semua itu kuanggap sampah. Sampah itu artinya tidak satu yang berarti ketika aku bisa mengenal Kristus. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup saudara dan saya? Saya baca ayat 9 ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya begini, berada dalam Kristus, Paulus tuh menjadikan Kristus itu prioritas di dalam hidupnya. Tetapi apakah Paulus bisa melakukan itu karena dia mentaati hukum Taurat atau dia punya kemampuan melakukannya? Dia menjawab, bukan. Bukan karena aku mentaati hukum Taurat, tetapi karena anugerahnya di dalam kepercayaanku kepadanya. Saudara, untuk bisa menempatkan Kristus itu sebagai satu prioritas dalam hidup kita, jujur ya, tidak mudah. Karena kita hidup dalam dunia dan Kristus tidak terlihat secara fisik. Tetapi rumah mewah terlihat. Karir yang baik itu terlihat.
Dan itu dicari banyak orang dan disanjung banyak orang. Sehingga kita menjadikannya kalau itu kita capai, maka itulah target dalam hidupku. Dan itulah menjadi prioritas di dalam hidupku. Berbeda sekali dengan apa yang Paulus mau sampaikan kepada kita. Bukan karena aku mendapatkan segala sesuatunya. Bukan. Mentaati hukum Taurat. Itu juga bukan. Tetapi karena anugerahnya. Nah, waktu kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Maka percayalah, oleh anugerahnya saja kita bisa menempatkan Kristus sebagai pribadi yang paling berharga di dalam hidup ini. Ayat ke-10, kita lanjut ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ada beberapa pesan penting yang Paulus mau sampaikan nih di dalam menempatkan Kristus sebagai prioritas. Yang pertama, dia ingin mengenal Kristus dan kuasanya. Yang kedua, Paulus menerima segala sesuatu yang menyenangkan dengan bersyukur kepada Kristus. Yang ketiga, Paulus mau berkata begini, dia bisa menanggung segala sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan dengan bersabar, itu juga karena Kristus. Saudara, ada satu perkataan bijak dari seorang yang bijak yang mengatakan begini. Pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini memang tidak dapat kita hindari. Tetapi kesedihan yang kita alami adalah pilihan kita sendiri. Maksudnya begini, hidup itu memang pasti mengalami penderitaan. Hidup itu masih mengalami pergumulan, kesulitan. Dan ada air mata yang jatuh karena itu. Dan tidak ada orang yang kebal terhadap hal yang demikian. Tetapi untuk tinggal tetap dalam kesedihan atau tidak, itu pilihan yang saudara dan saya dapat buat. Paulus memilih tetap bersukacita. Walaupun ia sedang ada di dalam penderitaan yang sangat, di penjara, saudara. Penjara boleh mengurung tubuhnya, membuat dia terisolasi dengan dunia luar. Tetapi ternyata penjara tidak bisa mengurung sukacitanya yang ada di dalam dirinya. Karena dia mengenal siapa prioritas hidupnya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan kekasihnya. Ayat 11 itu merupakan jadi satu kesimpulan bagi kita. Bagaimana mungkin Paulus bisa bersikap demikian? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Petrus membuat satu surat yang berkata begini. Kita telah dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Anugerah keselamatan dan hidup yang penuh pengharapan. Saudara, Kristus itu menjadi juru selamat dalam hidup kita. Nah, menjadi juru selamat itu bukan cuma nanti saudara dan saya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita masuk ke dalam surga. Bukan cuma itu. Tapi di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan ini, kita mengalami penyertaan Tuhan. Kita mengalami pemeliharaannya. Kita tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Kita bisa jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Karena di dalam percaya kita kepadanya selalu ada anugerahnya yang membangkitkan kita semuanya. Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Kebangkitannya itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Kita ada dalam situasi yang ini bukan soal di Jakarta, Indonesia, tapi di seluruh muka bumi, saudara. Ada banyak negara kewalahan karena virus COVID-19 ini, dan kita belum menemukan obatnya yang tepat. Virus ini menjalar begitu cepat. Kesembuhan memang terjadi, tetapi tidak bisa dihindari. Kematian
juga terjadi di mana-mana, saudara. Bahkan di beberapa negara kita bisa melihat ada begitu banyak kematian terjadi melebihi kemampuan dari badan yang bertugas untuk memakamkan jenazah-jenazah itu. Sehingga kita melihat jenazah itu sampai tertumpuk di ruangan-ruangan lemari atau mesin pendinginnya. Dan itu mengagetkan kita semua. Tetapi di luar itu semua ada sesuatu juga wabah yang tidak kalah menakutkannya, saudara. Keruntuhan ekonomi di mana-mana. Karena lockdown yang harus dilakukan sehingga kegiatan ekonomi sebagian besar juga berhenti. Dan itu mengakibatkan juga kerugian. Dan itu mengakibatkan juga banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Di tengah-tengah saat seperti ini, apa yang menjadi andalan saudara dan saya? Uangkah? Dokterkah yang terkenal? Ada banyak orang punya uang, tetapi juga tidak bisa punya kesempatan untuk dirawat di rumah sakit yang layak. Bahkan ada satu kisah dari seorang banker yang terkenal di Portugal, yang akhirnya dia meninggal karena COVID-19, lalu anaknya menulis di dalam medsos yang berkata begini, ayahku seorang yang memiliki segalanya, kekayaannya banyak, tetapi ia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan oksigen atau udara yang tidak perlu ia bayar. Karena papanya akhirnya meninggal. Apa yang menjadi prioritas saudara dan saya hari ini? Kalau ada satu saat uang tidak bisa beli kesembuhan, bahkan uang tidak bisa menyediakan udara yang sebetulnya Tuhan sediakan secara free dalam hidup kita semuanya. Kisah yang terjadi hari ini harusnya kita maknai dalam satu kesungguhan dalam hidup kita, saudara. Saya percaya ada sesuatu yang akan berubah setelah peristiwa ini. Pekerjaan akan berubah. Cara berbisnis akan berubah. Cara beribadah kita juga berubah. Bahkan semua ibadah dari agama-agama di dunia ini akan berubah. Bahkan juga pola berpikir kita berubah. Saudara dan saya harus menemukan satu prioritas yang utama dan terutama dalam hidup ini. Yang itu menjadi pegangan dan sandaran bagi kita semua. Bukan cuma hidup pada masa kini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Bukan cuma pada masa yang akan datang, tetapi selama kita ada di dalam dunia yang menakutkan ini. Dia menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan Kristus yang setelah bangkit itu pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Itu yang Rasul Paulus dan Petrus katakan pengharapan bagi kita semua, bagi dunia ini. Karena dia tidak pergi meninggalkan kita, tetapi dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Karena dia berkata di tempat di mana aku berada, aku ingin engkau juga berada. Di surga, di rumah Bapanya yang kekal. Yang Alkitab kita gambarkan, tidak ada lagi penderitaan, tidak adalah sakit penyakit, dan tidak ada lagi air mata di dalamnya. Jika kita jadikan Yesus sebagai satu prioritas hidup kita, walaupun kita kehilangan banyak dalam dunia ini, atau kita tidak memiliki banyak seperti orang lain memilikinya, tapi saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan sukacita di dalam Kristus. Sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak di dalam dunia ini, tapi tidak ada sukacita di dalam rumahnya. Karena harta, uang. Alkitab berkata dia punya sayap dan satu saat dia akan pergi dan menghilang. Tetapi pengharapan kita di dalam Kristus tinggal tetap dan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Kristus Yesuslah sumber dari segala sukacita. Sumber daripada segala kekuatan kita. Dia adalah hidup dan dia adalah harta yang paling berharga yang dapat kita miliki dalam hidup ini. Jangan ragu saudara hari ini. Tetapkan keputusan dalam hidup setiap kita. Dan jadikan Kristus-Kristus itu harta yang paling berharga yang dapat saudara dan saya miliki. Jangan lepaskan itu saudara. Harta itu berguna buat kita selama masih dalam dunia ini. Tetapi dia juga
menjanjikan satu pengharapan untuk kehidupan yang kekal bersama Dia di surga. Saya ingin kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, tak habisnya kami mengucap syukur di dalam Engkau. Engkaulah pengharapan sejati kami. Engkaulah gembala agung kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kota perlindungan kami. Sehingga sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, kami tidak takut bahaya. Sebab tangan dan gadamu selalu menyertai setiap kami. Bila hari ini ada jemaatmu, ada anak-anakmu yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, ataupun kehilangan karena COVID-19, ataupun juga karena bencana dan lain sebagainya. Hari ini bangkitkan kembali pengharapan kami di dalam Engkau lewat kebenaran firman-Mu, bahwa tidak ada satu pribadi yang begitu berharga yang dapat kami genggam selain daripada Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Segala sesuatunya akan lalu lenyap, termasuk juga jabatan, popularitas, bahkan juga harta yang kami miliki. Oleh sebab itu Bapa, lawatlah setiap kami dimanapun kami mendengar kebenaran firman ini. Kuatkan yang lemah, hibur yang terluka, bahkan sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, karena di dalam Kristus selalu ada sukacita penuh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata amin. Saya percaya pada hari ini semua kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Bahkan kita juga memperoleh pengharapan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralabaya shikalabaya sanda, kuralabaya shikalabaya sandi. Diberkatilah keluar masuk, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah palimpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.